Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Akbar Aurelio. Hari ini saya akan mencoba untuk membagikan hasil dari eksperimen dan simulasi saya tentang toroidal propeller dan membagikan juga hasil dari proses penyusunan laporan dengan format DAI5. Sebelum itu, DAI5 itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada Deep Awareness of E, ada intention, ada initial thinking about the problem, ada idealization, dan ada instruction set. Untuk yang pertama, bagian pertama itu ada deep awareness of yaitu ada yang pertama ada consciousness of purpose. Itu merupakan bentuk kesadaran peran sang pencipta, menyadari peranan penting sang pencipta dalam hal melakukan eksperimen dan simulasi 4 buah toroidal propeller. Eksperimen ini dan simulasi ini memiliki tujuan salah satunya untuk menghormati dan menghargai peranan sang pencipta, terutama dalam hal memberikan ilmu yang sangat banyak untuk menunjang kegiatan ini. Nomor 2 ada self-awareness. Itu penulis memiliki kesadaran terhadap bias pribadi dalam hal melakukan eksperimen dan simulasi 4 buah toroidal propeller. Bias yang dimaksud dapat berupa pemilihan material untuk keempat toroidal propeller dan juga pemilihan material untuk static domain saat eksperimen. Penulis juga memiliki bias pribadi saat melakukan simulasi menggunakan ANSYS. Bias pribadi ini dapat membantu penulis agar mendapatkan hasil eksperimen dan simulasi yang sesuai dengan keinginan. Yang ketiga ada ethical consideration. Saat melakukan eksperimen dan simulasi, penulis mempertimbangkan dampak etis. Contohnya, penulis tidak akan menggunakan RPM yang terlalu tinggi, khawatir propeller akan pecah dan melukai orang sekitar, atau khawatir pecahannya dapat merusak benda sekitar. Nomor 4 ada integration of society. Itu selama penulis melakukan eksperimen dan simulasi, penulis selalu ingat akan keberadaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sangat bermanfaat agar penulis selalu merasakan ikhlas dalam menjalani eksperimen dan simulasi. Nomor 5 ada critical reflection. Penulis menyadari bahwa toroidal propeller ini merupakan alat teknis. Namun saat dilakukan eksperimen dan simulasi, penulis sadar bahwa atas kehendak Tuhanlah kegiatan ini dilancarkan. Penulis juga menyadari bahwa kedepannya eksperimen dan simulasi ini dapat berguna untuk masyarakat luas. Yang keenam ada awareness, continuum of awareness. Penulis selalu memiliki kesadaran penuh mulai dari perencanaan eksperimen, setup eksperimen, pengambilan data eksperimen, setup simulasi, dan menjalankan simulasi. Masuk ke bagian 2 yaitu ada intention. Nomor 7 ada clarity of intent. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui streamline daya angkat pada toroidal pada simulasi, sekaligus membandingkan hasil dan data saat eksperimen dan juga simulasi. Nomor 8 ada alignment of objective. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan toroidal propeller dengan daya angkat yang cukup serta tingkat kebisingan yang rendah. Propeller rancangan penulis memiliki daya angkat yang cukup tinggi dengan polusi suara yang tidak terlalu tinggi. Nomor 9 ada relevance of intent. Tujuan dari proyek ini sangat relevan dengan kebutuhan rancangan saat ini. Kedepannya, toroidal propeller tidak hanya dapat digunakan pada drone saja, namun dapat digunakan pada turbin angin maupun turbin pada mesin kapal. Tapi itu butuh eksperimen dan simulasi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan eksperimen menggunakan toroidal propeller untuk drone. Nomor 10 ada sustainability focus. Bahan yang kami gunakan untuk toroidal propeller adalah filamen 3D print PETG. Saat propeller ini digunakan, propeller ini tidak menghasilkan polusi udara, hanya polusi suara. Bahan ini juga ringan dan kuat sehingga tidak perlu membuat propeller ini berulang kali, menjadikan biaya produksi untuk eksperimen tetap terjangkau. Nomor 11 ada focus on quality. Desain yang kami terapkan pada toroidal propeller ini mengacu pada desain propeller dari MIT, sebuah institut di Amerika yang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Saat eksperimen, kami menggunakan bahan propeller berupa PETG, kerangka berupa besi, dan fiber transparan yang sangat layak pakai. Saat simulasi, kami mengikuti kondisi sesuai eksperimen dengan iterasi steady state sebanyak kurang lebih 5.000 hingga 10.000 iterasi. Masuk ke bagian 3 yaitu ada initial thinking. Nomor 12 ada problem understanding. Untuk mendesain propeller jenis toroidal,
harus memahami masalah yang akan dijadikan alasan kuat untuk merancang toroidal propeller. Misalnya, pada propeller konvensional, tingkat kebisingan yang tinggi dengan daya angkat yang tidak terlalu besar menjadi masalah yang serius. Pemilihan material yang tepat juga menjadi masalah serius, sehingga butuh riset untuk mencari bahan material yang tepat. Nomor 13 ada stakeholder awareness. Kesadaran akan dampak proyek ini terhadap berbagai stakeholder merupakan hal yang penting untuk dicermati. Sebagai contoh kecil, para petani azolla harus diadakan penyuluhan agar mereka lebih paham mengenai fungsi dan dari toroidal propeller itu sendiri. Dari segi legalitas, toroidal propeller dapat dipresentasikan di depan pihak berwenang agar mendapatkan paten. Yang keempat ada contextual analysis. Analisis kontekstual pada proyek ini digunakan untuk menganalisis kondisi fisik, termasuk fisik toroidal dan bahan pendukung saat eksperimen, kondisi lingkungan sekitar eksperimen, dan kondisi teknis saat eksperimen berlangsung. Yang ke-15 ada root cause analysis. Root cause analysis digunakan untuk mencari permasalahan dasar, yang mana permasalahan dasar ini dapat diselesaikan dengan desain propeller buatan kami. Salah satu akar masalah yang kami temukan adalah masih sangat sedikit penggunaan toroidal propeller di berbagai bidang, terutama pada drone, yang mana sudah jelas kelebihan dari toroidal propeller ini. Yang ke-16 ada relevance of analysis. Analisis yang kami lakukan sebelum simulasi adalah sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada pada eksperimen. Misalnya, analisis dalam penggunaan solver, menentukan RPM dan arah putarnya, dan analisis pressure inlet dan outletnya, serta pengaturan inlet dan outletnya. Selain itu, kami juga menganalisis bahan yang tepat untuk digunakan pada toroidal propeller kami. Nomor 17 ada use of data and evidence. Penggunaan data yang kredibel menjadi salah satu faktor terpenting dalam proyek ini. Data yang dimaksud adalah data RPM pada propeller, data luas inlet outlet, dan data ukuran static domain pada eksperimen. Data tersebut kami terapkan dalam simulasi dengan cermat dan teliti. Masuk ke bagian 4, itu ada idealization. Nomor 18 ada assumption of clarity. Asumsi yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Di antaranya asumsi yang dibuat penulis itu ada 4. Nomor 1 ada kecepatan keempat toroidal propeller adalah sama dan konstan. Nomor 2, jenis simulasi adalah steady state. Yang ketiga, tekanan awal pada inlet dan outlet adalah 1 atm. Yang keempat, kebocoran udara pada wall diabaikan. Nomor 19 ada creativity and innovation. Toroidal propeller merupakan desain propeller yang kreatif dan juga inovatif. Desain terbaru dari propeller ini mampu meningkatkan nilai thrust sekaligus mengurangi tingkat kebisingan. Development dari toroidal propeller ini tak lepas dari campur tangan analisis CFD. Nomor 20 ada physical realism. Digunakan persamaan Navier-Stokes pada CFD untuk menganalisis toroidal propeller. Selain itu, digunakan aplikasi ANSYS Workbench untuk memantau tekanan dan deformasi pada propeller. Laporan penulis juga menunjukkan adanya perbedaan data yang signifikan antara eksperimen dan simulasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia dan ketidakidealan sistem. Nomor 21 ada alignment with intent. Proses penelitian dari awal hingga akhir tetap mengacu pada rumusan masalah yang ada, yaitu pengembangan desain propeller yang lebih efisien serta dapat digunakan di berbagai bidang. Nomor 22 ada scalability and adaptability. Desain toroidal propeller yang kami rancang dapat diaplikasikan pada bidang lain seperti baling-baling mesin kapal atau turbin angin. Namun perlu adanya penelitian yang mendalam untuk bisa menerapkan hal tersebut. Nomor 23 ada simplicity and elegance. Tahapan dan solusi yang simpel dan sistematis sudah terdapat pada laporan eksperimen dan analisis yang kami buat. Dari sisi desain toroidal propeller, desain yang tergolong cukup simpel dapat menarik peneliti lainnya untuk meneliti lebih lanjut, ditambah dengan keunggulannya dibanding propeller konvensional yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masuk ke bagian terakhir yaitu bagian kelima, yaitu instruction set. Nomor 24 ada clarity of steps. Setiap langkah yang dibuat sudah disusun dengan jelas dan terperinci. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Untuk eksperimen ada 3, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nomor 2 ada melakukan setup parameter yang diinginkan, dan yang terakhir menyalakan drone dan mengambil data menggunakan alat yang sudah disiapkan. Untuk simulasi ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama ada mendesain experimental setup pada aplikasi ANSYS.
Yang B, yang kedua, menentukan ukuran mesh dan menentukan bagian vital pada simulasi seperti inlet, outlet, dan kecepatan putar propeller. Yang ketiga ada menentukan kondisi drone saat simulasi, yaitu contohnya menentukan solver, menentukan lagi RPM dari toroidal, dan mendefinisikan report yang akan diambil datanya. Yang keempat ada melakukan iterasi hingga hasil menjadi konvergen. Yang kelima ada mengambil dan mengolah data simulasi. Yang nomor 25 ada comprehensiveness. Laporan eksperimen dan simulasi ini sudah mencakup aspek yang relevan. Misalnya seperti perbedaan nilai velocity pada propeller yang disebabkan karena kebocoran wall dan hardware ardocopter yang rusak. Nomor 26 ada physical interpretation. Semua data yang dihasilkan dapat dijelaskan dalam konteks fisik. Contohnya, data debit inlet dan outlet dan debit pada outlet dapat mempengaruhi hal fisik lainnya, yaitu misalnya seperti kecepatan putar propeller. Nomor 27 ada error minimization. Reduksi error yang kami lakukan adalah mengukur kondisi eksperimen menggunakan alat ukur yang sudah terkalibrasi. Pengukuran velocity menggunakan anemometer yang sensitif, dan pengukuran RPM menggunakan tachometer laser. Setelah data kondisi eksperimen diperoleh, kami gunakan data tersebut pada simulasi. Nomor 28 ada verification and validation. Verifikasi dan validasi dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dan hasil eksperimen. Namun, masih ada perbedaan signifikan data antara data simulasi dan eksperimen. Salah satu penyebabnya adalah ketidakidealan kondisi saat eksperimen. Nomor 29 ada iterative approach. Saat proses simulasi dilakukan iterasi sebanyak kurang lebih 5.000, 8.000 hingga 10.000 jumlah iterasi dengan keadaan steady state. Jumlah iterasi yang banyak harus diterapkan agar mendapatkan hasil yang konvergen. Nomor 30 ada sustainability integration. Desain yang penulis terapkan pada toroidal propeller sangat mementingkan dampak terhadap lingkungan. Contohnya, pemilihan material dengan jangka waktu pakai yang lama dan tidak terlalu bising. Pemilihan bahan dan metode yang tepat saat eksperimen juga sangat penting agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Nomor 31 ada communication effectiveness. Penyesuaian laporan menggunakan bahasa teknis yang jelas dikombinasikan dengan tabel data serta grafik untuk mempermudah pembaca memahami grafik data yang diperoleh. Nomor 32 ada alignment with the DAI5 framework. Laporan yang penulis rancang sudah mengacu kepada format laporan DAI5, yaitu Author Declaration, Introduction, Methods and Procedure, Result and Discussion. Yang terakhir ada nomor 33 yaitu Documentation Quality. Dokumentasi selama berlangsungnya eksperimen dan simulasi diperoleh dengan sangat baik. Dokumentasi meliputi hasil analisis, setup eksperimen, dan setup simulasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.